saudara, serangan tak berhenti dilakukan Israel yang terus membombardir warga Gaza di utara. Serangan dilakukan setelah pihak Israel mengklaim menemukan 3 jenazah warga Israel yang menjadi sandera Hamas sejak perang dimulai pada Oktober tahun lalu. Perang selama 7 bulan di Gaza telah menewaskan lebih dari 35.000 orang. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Sebagian besar penduduk Palestina yang berjumlah 2,3 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat perang. Sebelum serangan ke kawasan Gaza Utara, Israel mengklaim pada Jumat waktu setempat, pasukannya di Gaza menemukan jasad 3 warga Israel yang disandera oleh Hamas selama serangan 7 Oktober tahun lalu. Pihak militer mengatakan jenazah para sandera ditemukan di waktu dan tempat yang bersamaan, tanpa menjelaskan dari dan tidak memberikan rincian di mana mereka berada. גופות החטופים חולצו מתוך רצועת עזה בפעילות משותפת של כוחות צה"ל ושב"כ, בהן גם יחידות מיוחדות של שני הארגונים שפועלות כתף אל כתף. זה משך זמן רב כבר. Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjamin bantuan kemanusiaan ke Gaza bisa terdistribusi dengan dermaga apung. Tentara Amerika Serikat membangun dermaga apung untuk distribusi bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Bantuan yang dikoordinasi PBB selama beberapa bulan tidak bisa lancar terdistribusi ke warga Palestina. Impor bahan bakar yang dihentikan kini tengah dibicarakan antara Amerika Serikat dan Israel. Bahan bakar digunakan untuk sumber penerangan untuk warga. Saat ini, lebih dari 2 juta orang sipil membutuhkan makanan dan logistik setelah terisolasi selama 7 bulan perang. Dermaga apung dibangun tentara Amerika Serikat karena bantuan sulit masuk ke Gaza. Bantuan sulit masuk ke Gaza karena diblokir tentara Israel selama 7 bulan terakhir. Jutaan warga Palestina yang bertahan di Rafah, selatan Gaza, kini terancam kelaparan karena tak bisa mendapat bantuan makanan dan logistik. Beberapa bantuan disalurkan melalui udara dengan diterjunkan melalui pesawat angkut tentara, termasuk yang dilakukan Indonesia. Badan PBB untuk pengungsi Palestina mengatakan setidaknya ada 360.000 orang telah mengungsi dari Rafah. Sementara pasukan Israel masuk lebih dalam ke kota di wilayah selatan Gaza itu. Namun, Amerika Serikat justru percaya bahwa Israel tidak melakukan genosida ataupun telah melewati batas yang dinilai sebagai pelanggaran. Berikut ini liputan selengkapnya untuk Anda. Good afternoon, everyone. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan pemerintahan Biden tidak yakin terjadi genosida di Gaza dan menekankan Israel harus berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil Palestina. We believe Israel can and must do more to ensure the protection and well-being of innocent civilians. We do not believe what is happening in Gaza is a genocide. We have been firmly on record rejecting that proposition. The United States will continue to lead international efforts to surge humanitarian assistance throughout the Gaza Strip because innocent civilians should never go without food, water, medicine, shelter, sanitation, or other basic necessities. Sementara terkait serangan di Rafah dan seruan agar warga di wilayah itu mengungsi, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan hal itu bukan pelanggaran. Namun juru bicara Badan Dana Anak-anak PBB menekankan warga Palestina perlu mendapatkan tempat yang aman. And that is unacceptable. When we talk about having safety for people, it's not just safety from the bombardments that they need, it's also a safe place to go to, and the places where people are being told to move to are completely unsafe. Para pejabat Israel mengatakan mereka telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil.
namun juga berencana untuk memperluas operasi di Rafah. Sementara itu, PBB mengutuk serangan Israel yang menewaskan 1 staf internasional dan menyerukan penyelidikan menyeluruh atas serangan terhadap kendaraan PBB itu. Minggu lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyampaikan laporan kepada Kongres yang mengkritik perilaku Israel di Gaza. Laporan ini merupakan amanat Presiden Joe Biden melalui memo keamanan nasional pada bulan Februari untuk menilai apakah negara penerima bantuan militer termasuk Israel mengikuti hukum Amerika dan internasional ketika menggunakan senjata Amerika. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki cukup informasi untuk memverifikasi apakah senjata Amerika digunakan dalam aksi militer yang melanggar hukum. Walaupun berbagai kelompok HAM memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan. Reading the report, it looks like there have been some conclusions that there likely could have been some inconsistent use with international humanitarian law, but it doesn't look like they're actually going to change any practice. Sejumlah anggota Kongres telah mendorong pengawasan lebih ketat karena saat ini tidak ada mekanisme pemerintah untuk memantau penggunaan senjata Amerika. What we call end-use monitoring is an unfortunate misnomer that is basically just checking if a munition is in the hands of the designated end user rather than how that end user is using those munitions. So it's for this reason that NSM-20 was very reliant on humanitarian and documentary organizations to submit credible allegations of abuses of U.S. weapons because the U.S. government does not have a statutory authority going to be regularly tracking. Awal pekan ini, pemerintahan Biden menghentikan pengiriman 3.500 bom berukuran besar ke Israel. Kebijakan yang didukung oleh Partai Demokrat, namun mendapat kritik pedas partai oposisi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Pemerintah Amerika Serikat mengajukan rencana pengiriman senjata senilai $1 miliar lebih ke Israel. Paket baru ini dilaporkan terdiri atas kendaraan taktis, amunisi tank, dan peluru mortir. Tetapi Amerika Serikat tetap menyetop pengiriman bom untuk menekan Israel agar tidak melancarkan serangan berskala besar ke Rafah. Bersamaan peringatan 76 tahun Nakba atau bencana tahun 1948, saat sekitar 760.000 warga Palestina terusir dari tempat tinggalnya, menyusul pendirian negara Israel. Pemerintahan Presiden Biden dilaporkan telah memberitahu sejumlah anggota Kongres mengenai rencana pengiriman senjata dan amunisi senilai $1 miliar ke Israel. We've always said that the president believed, obviously, the commitment, and we do as well, to Israel's security is ironclad, and we want to make sure that they have what they need, Israel has what they need to defend themselves against their enemies, including Hamas. And so we've always been very clear about that. And when it comes to transfer of weapon systems, they're continuing, aside from that one shipment that we paused last week, the 500 and the 2,000 pound unguided munitions. So that is where we are at this moment. Kebijakan Biden ini disayangkan organisasi advokasi pro-Palestina. Our problem with the U.S. is not that it's going after Hamas. Our problem with the U.S. is that it is enabling Israel to commit a genocide in Gaza. That's where the issue is. Menurut staf Kongres, rencana penjualan senjata ini sepenuhnya baru. Itu berarti bisa makan waktu bertahun-tahun sebelum senjata dikirimkan. Sementara pembekuan pengiriman 3.500 bom berukuran besar ke Israel masih berlaku. Untuk menyelamatkan warga sipil di Gaza, pemerintahan Biden terus mengupayakan para pihak untuk kembali ke meja perundingan yang saat ini menemui jalan buntu. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengadakan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, untuk membahas upaya mencapai gencatan senjata segera yang akan menjamin pembebasan sandera dan membantu meringankan penderitaan warga Palestina di Gaza, serta menjamin perdamaian yang langgeng dan abadi di kawasan. Menurut Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pembicaraan mengenai gencatan senjata di Gaza menemui jalan buntu karena operasi Israel di Rafah. And we believe that as long as the war is ongoing and there is a need for the communication, there is nothing to be entertained in that area. Sementara pemimpin Hamas mengatakan kelompoknya tetap pada tuntutan bahwa kesepakatan gencatan senjata harus mengakhiri perang di Gaza. Buntunya perundingan gencatan senjata menurut analis karena kurang jelasnya pesan Amerika Serikat
terutama mengenai rencana Israel melancarkan operasi militer berskala besar di Rafah di Gaza Selatan. There's been some mixed signals from the administration. Sometimes it seems like they're against anything in Rafah. Sometimes they say, no, we're not against, but we just haven't seen the right sort of plan. So I think that this needs to be clarified. Di Tel Aviv, pemerintah Israel mendapat tekanan dari warga yang menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengobarkan api kekerasan di Palestina. Belum diketahui kapan Hamas dan Israel akan kembali ke meja perundingan. Sementara Gedung Putih belum mengonfirmasi kunjungan penasehat keamanan nasional Amerika Serikat ke Arab Saudi untuk mengupayakan kelanjutan perundingan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.